Siapa aja sih sebenarnya yang wajib mengikuti sertifikasi K3? Untuk dapat sertifikat K3 itu gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Aker, ini video untuk kamu. Nah, di dalam dunia kerja ada banyak banget profesi yang kita bisa pilih. Salah satunya adalah profesi di bidang K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang penting loh di dalam perusahaan. Nah, karena pentingnya aspek ini di dalam perusahaan, makanya setiap orang yang berkecimpung di bidang K3 perlu memiliki sertifikat dari lembaga pemerintah yang telah ditunjuk. Nah, di dalam episode Nawah hari ini, saya Tahira Kania sebagai host dan juga narasumber Bang Hugo Nainggolan. Kita akan membahas tentang sertifikasi K3. Selamat datang Bang Hugo, apa kabar? Baik. Nah, jadi kita akan saya akan menanyakan nih beberapa hal tentang sertifikasi K3. Oke. Kita langsung bahas satu persatu ya, Bang? Iya. Nah, yang pertama saya akan menanyakan sebenarnya siapa aja sih yang wajib mengikuti sertifikasi K3? Sertifikasi K3. Kalau kita bicara sertifikasi K3, kita bicara tenaga kerja nih. Tenaga kerja itu punya risiko yang berbeda-beda dalam setiap jenis pekerjaannya. Kalau kita bicara yang risiko rendah seperti admin di bank atau teller, tapi ada juga yang risiko tinggi seperti operator forklift, operator boiler, teknisi listrik. Itu kan dia punya risiko terhadap sumber-sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatannya, seperti tersengat listrik, terus tertimpa beban, tersandung, terbentur, yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja sampai dengan kematian. Itu sih kalau kita lihat dengan tugas atau jenis pekerjaan yang dia lakukan itu seperti perawatan, perbaikan, pengoperasian, terus juga penanganan kondisi-kondisi darurat yang dilakukan seperti petugas P3K. Makanya mereka perlu kompetensi khusus dan izin atau sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah supaya ada keseragaman dan dapat memastikan mereka dapat bekerja secara aman. Oh, gitu. Itu sih. Jadi dalam K3 ini sendiri berarti ada sertifikasinya ada beberapa bidang ya? Iya, kalau soal bidangnya Ada apa? ada macam-macam sih pastinya. Mulai dari ahli K3, lalu teknisi, petugas-petugas, juru-juru, itu juga diatur di berbagai jenis peraturan menteri. Kalau kita lihat di sini ada Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut. Di situ mengatur terkait dengan ahli K3, teknisi, operator, juru ikat untuk pesawat angkat dan pesawat angkut. Itu contohnya seperti alat berat, crane, terus gondola dan lain-lain. Ada juga terkait dengan pengaturan untuk pesawat tenaga dan produksi di Permenaker nomor 38 tahun 2016. Di situ mengatur terkait dengan ahli K3-nya, teknisi, operator khusus di pesawat tenaga dan produksi seperti ada genset, ada mesin perkakas, mesin jahit, mesin fresh, pokoknya mesin-mesin yang dipakai di pabrik-pabrik. Kalau secara awam kita lihat mesin-mesin yang ada di dunia manufaktur itu biasanya masuk ke pesawat tenaga dan produksi. Ada juga pesawat uap. Pesawat uap itu contohnya boiler yang dipakai di seperti pabrik susu, pabrik minuman, pabrik kayu, pengolahan kayu dan lain-lain. Itu yang dilakukan untuk mengubah air menjadi energi uap. Nah, itu operatornya otomatis punya resiko tinggi. Nah, itu juga harus disertifikasi, termasuk teknisi dan ahli K3-nya. Nah, itu diatur di Peraturan UAP tahun 1930 dengan turunannya di Permenaker nomor 1 tahun 1988. Lalu ada juga kalau kita bicara tentang penanggulangan kebakaran. Nah, di situ
Nggak cuman kalau mungkin orang awam taunya damkar, petugas damkar, tapi kalau untuk di dunia ketenagakerjaan khusus diatur ada di Kepmenaker nomor 186 tahun 1999. Di situ khusus diatur ada ahli K3 bidang penanggulangan kebakaran, ada petugas peran kebakaran, ada koordinator kebakaran dan regu penanggulangan kebakaran. Ada juga tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini diatur khusus di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di situ kita membahas ada ahli K3 bidang lingkungan kerja dari muda, madya dan utama. Ada juga mengatur untuk tenaga kerja yang bekerja di ketinggian. Contohnya kayak tahu BTS kan? BTS yang Korea. BTS Korea nih. Bukan. BTS yang kalau orang manjat-manjat tower, nyari-nyari sinyal handphone. Nah, itu kan ada BTS untuk provider A, B, C ya, itulah. Itu BTS namanya, tower-towernya itu kan butuh tenaga kerja dengan skill khusus. Dia punya kompetensi dan kemampuan khusus di bidang ketinggian supaya dia dapat melakukan pemasangan secara aman apa yang di tower itu. Nah, itu diatur di Permenaker nomor 9 tahun 2016. Nah, itu khusus ada TKPK 1, TKPK 2, ada TKBT 1, 2, ya, seperti itulah. Lalu kita bicara apa lagi ya? Agak banyak nih. Ada confined space atau ruang terbatas. Ada tenaga kerja yang harus masuk ke pembersihan ketel uap, masuk ke ruang-ruang yang tertutup, yang kadar oksigennya sedikit. Kalau tidak ada perencanaan atau penanganan yang baik secara K3, bisa membahayakan keselamatan dia sendiri. Nah, itu contoh orang yang masuk ke galian bawah tanah, membersihkan boiler. Nah, itu harus punya sertifikasi khusus ruang terbatas. Jadi petugas K3 di ruang terbatas. Diatur di Surat Edaran Menteri nomor 1 tahun 2012. Lalu apalagi? Kita bicara K3 listrik. Listrik mungkin orang-orang awam taunya teknisi ya, yang PLN itu ya misalnya. Tapi di sektor ketenagakerjaan diatur khusus di Permenaker nomor 12 tahun 2015. Diturunkan di Kepdirjen 47 dan 48 tahun 2015. Di situ ada ahli K3 listrik, ada juga teknisi K3 listrik. Lalu kita apalagi yang kurang ya? Membahas tentang K3 selam. K3 selam kita membahas kenapa sih emang penyelaman diatur juga ya? Diatur. Jadi orang harus bisa melakukan penyelaman. Untuk tenaga kerja yang melakukan penyelaman dalam pekerjaannya harus juga memastikan kalau itu dilakukan secara aman. Diatur di Kepdirjen Binwasnaker nomor 64 tahun 2013 tentang pembinaan penyelaman yang mengatur petugas K3 selam. Dia juga harus tersertifikasi. Terus ada juga konstruksi. Nah, sekarang kan lagi marak nih era-era pemerintahan saat ini lagi banyak digalakan soal bangun bandara, bangun infrastruktur, pelabuhan dan lain-lain. Otomatis konstruksinya harus dipastikan pengerjaannya itu aman kan. Nah, inilah diatur di Kepdirjen nomor 20 tahun Kepdirjen Binwasnaker nomor 20 tahun 2004. Di situ mengatur sertifikasi kompetensi keselamatan kesehatan kerja bidang konstruksi bangunan. Di situ ada personil namanya ahli K3 bidang konstruksi. Terus ada juga Kepdirjen Binwasnaker nomor 74 tahun 2013. Di situ mengatur tentang supervisi K3 perancah. Tahu perancah? Kalau orang mau bangun-bangun tuh kan ada kayak tangga lah ya disusun dari tiang-tiang besi itu. Ya itu perancah lah namanya. Kalau kita istilah teknisnya kita bilang perancah. Di situ diatur teknisinya dan supervisi K3 perancahan juga harus ada. Terus kita bicara apa lagi ya? Ahli K3 umum ya? Ahli K3 umum. Kalau ahli K3 umum, nggak semua perusahaan harus punya sih. Jadi kalau perusahaan yang pekerjanya di atas 100 orang atau punya resiko atau potensi bahaya yang tinggi, resiko tinggi itu misalnya di bidang migas, tambang,
atau punya peralatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia sebagaimana kita atur di PP 50 tahun 2012, itu harus punya namanya ahli K3 umum. Itu termasuk sertifikasi juga. Itu diatur di Permenaker nomor 2 tahun 1992. Apalagi yang kurang? Tinggi. Oh iya, sama kimia ya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang mengolah, menyimpan, memproduksi bahan kimia berbahaya, contohnya apa ya? Ada amonia, ada solar yang mudah terbakar, yang beracun, apalagi ya? Mudah terbakar, beracun, reaktif, dan lain-lain. Pokoknya dia membahayakan pekerja, membahayakan keselamatan pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja tersebut. Itu diatur di Kepmenaker nomor 187 tahun 99. Nah, di situ ada ahli K3 kimia, ada juga petugas K3 kimia. Kayaknya aku rasa secara umum sudah semua deh itu jenis-jenis personilnya. Banyak banget dong ya bidang-bidang K3 ya? Banyak lah, tapi paling enggak masyarakat bisa tahu secara gambaran secara umumnya seperti apa sih. Berarti nanti perusahaan tinggal menyesuaikan aja di perusahaan tersebut ada kira-kira ada faktor risiko apa. Nah, nanti disesuaikan berarti personil K3 yang dibutuhkan itu apa. Nah, personil K3 yang dia butuhkan dan wajib dia punya itu harus dia susun, harus dia bikin risk assessment lah, bikin rencananya apa sih yang dia butuhkan, personil apa saja, baru ngikuti regulasi ini yang tadi aku sebutin tadi. Berarti tinggal disesuaikan aja sama kondisi lapangan di perusahaannya. Nah, untuk dapat sertifikat K3 itu gimana caranya? Nah, kalau kita bicara cara mendapatkannya, otomatis itu bisa dilakukan perusahaan jasa K3. Apa sih perusahaan jasa K3? Nah, ini kan perusahaan jasa K3 ini bukan bicara tentang training aja atau pembinaan aja ya. Perusahaan jasa K3 ini kalau kita lihat itu kan diatur di sekarang ada namanya PP 5 tahun 2021. Di situ diturunkan ke Permenaker nomor 4 tahun 95 dan Permenaker nomor 6 tahun 2021. Disitulah perusahaan jasa K3 bisa dibagi-bagi, ada yang jenisnya untuk instalatir, pemasangan, atau perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang di bidang pembinaan K3. Nah, ini yang bicara sertifikasi. Yang ketiga ada yang bergerak di bidang riksa uji. Nah, tadi yang pembinaan dan konsultasi ya. Ada pembinaan dan konsultasi, dia satu rumpun lah. Satu lagi yang di bidang riksa uji. Nah, yang tadi Mbak tanyakan tuh yang soal di bidang pembinaan kan. Nah, pembinaan sendiri ada berbagai jenis. Ada yang di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut, ada yang di bidang pesawat uap dan bejana tekan, ada yang di bidang ketinggian, ada yang di bidang lingkungan kerja, ada yang di bidang kimia, ada yang di bidang K3 umum dan SMK 3, ada yang di bidang konstruksi, ada yang di bidang listrik, dan ada yang di bidang penanggulangan kebakaran. Berarti memang balik lagi ya personil sesuai kita tujuannya mau jadi personil K3 yang mana, baru udah ke PJK 3 tadi, baru pilih mau bidang mana. Ya. Sama ini satu lagi kesehatan kerja kayaknya. Satu lagi. Iya lupa ya, bidang kesehatan kerja. Itu di P3K, petugas P3K sama kalau dokter dan paramedis itu belum bisa dilakukan perusahaan jasa K3 tersebut, masih di balai-balai K3 yang dimiliki oleh Kemnaker. Mereka yang bisa melakukan sertifikasi. Nanti kalau sudah daftar ke PJK 3 udah dilakukan pembinaan terus gimana? Nah, nanti kan PJK 3 melakukan pembinaan. Lalu dari Kemnaker melakukan evaluasi. Apakah evaluasi itu baik secara teori maupun praktek memenuhi syarat K3 enggak untuk diterbitkan lisensi K3 atau surat keputusan penunjukan untuk ahli, dokter, dan paramedis. Hanya 3 itu yang namanya surat keputusan penunjukan, sisanya lisensi K3. Nah, kalau sudah memenuhi syarat K3, sudah layak untuk ditunjuk, ya diterbitkanlah tadi
surat keputusan penunjukan atau lisensi K3 untuk teknisi, operator, juru, dan petugas-petugas tadi. Dikeluarkannya oleh Ditjen Binwasnaker dan K3 berarti di bawah naungan Kemenaker. Pembinaannya dilakukan oleh PJK 3, evaluasi dan pengeluaran SKP lisensi tersebut oleh Kemenaker di bawah Ditjen Binwasnaker dan K3. Iya, betul. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita minum dulu supaya nggak haus ya. Lumayan jauh nih. Minum. Boleh diminum ya? Ya, silakan. Oke, lanjut. Apalagi ya? Oh, nah, sekarang kan ada beberapa kasus nih, ditemukan sertifikat K3 atau lisensi K3 itu yang palsu nih. Gimana sih cara membedakan sertifikat yang palsu dan yang asli nih, supaya rekan-rekan yang lain juga bisa terhindar dari sertifikat yang palsu-palsu ini? Oke, sekarang kita punya namanya portal temank3.id. Di situ kebetulan juga ada pembaruan untuk versinya, jadi di tahun 2022 nanti sudah versi yang terbaru lagi. Jadi data-data personil K3 nanti mau dicek asli atau tidaknya, terdaftar atau tidaknya, sudah bisa di-input di sana. Untuk kalau terdaftar dia ada pemberitahuan dia terdaftar, kalau tidak juga tidak ada notifikasinya gitu. Artinya palsu. Jadi kita bisa cek pribadi ya? Bisa cek pribadi. Nama kita terdaftar atau enggak? Nama enggak? kita, tempat tanggal lahir ini terdaftar enggak untuk jenis personil K3 yang dimaksud. Kalau PJK 3 ada yang asli atau palsu, ada enggak? Sama, namanya dokumen STNK, SIM aja dipalsukan kan, atau sekarang lagi marak iya. kemarin apa sih kasus artis itu ya, ada yang tanah sertifikatnya dipalsukan ya. Sama, ini juga bisa juga nggak menutup kemungkinan. Cek PJK 3 juga bisa di teman K3. Okay. Temank3.id. Berarti rekan-rekan juga sebelum ikut pembinaan K3, nah bisa cek dulu nih PJK 3-nya terdaftar atau tidak di Kemenaker supaya tidak tertipu oleh PJK 3 yang palsu di luar sana. Oke, lanjut. Ini ada masa berlakunya nggak sih sebenarnya? Nah, itu juga tadi aku mau sampein tuh. Masa berlakunya, kalau bicara ahli K3, mau ahli K3 umum atau bidang tertentu sesuai dengan spesialisasinya, itu berlaku sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 1992, 3 tahun. Begitu juga dokter pemeriksa 3 tahun. Tapi kalau untuk petugas ini apa aja sih? Petugas K3, petugas P3K, terus ada petugas peran kebakaran, petugas K3 ruang terbatas, dan lain-lain ya. Terus kalau juru ikat, teknisi K3 listrik, teknisi K3 pesawat angkat dan angkut, teknisi K3 pesawat tenaga dan produksi, teknisi K3 pesawat uap dan bejana tekan, serta teknisi K3 listrik. Nah, lalu ada juga operator. Ada operator pesawat angkat dan pesawat angkut, operator pesawat tenaga dan produksi, operator pesawat uap. Itu semuanya berlaku 5 tahun. Nah, kalau ada masa berlakunya berarti harus ada perpanjangan? Ada. Kayak SIM aja gitu ya? Kayak SIM. Gimana caranya tuh? Perpanjangan kita ada 2 skema. Yang pertama luring atau offline. Bahasa kerennya offline ya. Offline itu jadi silahkan datang ke Kemenaker. Di situ ada posko namanya Pelayanan Terpadu Satu Atap atau PTSA. Mungkin karena sekarang masih masa pandemi ya, jadi sementara belum difungsikan kembali. Jadi untuk saat ini memakai skema yang kedua, daring atau online. Online itu jadi ada namanya portal layanan K3, email layanan K3@kemenaker.go.id ya, layanan K3@kemenaker.go.id. Di situ silahkan mengirimkan email, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan diajukan, surat permohonannya,
lisensi K3 atau SKP terakhir yang ingin diajukan perpanjangan, sertifikat terakhir sewaktu melakukan pembinaan, serta pas foto. Kalau lisensi K3 2 kali 3, kalau SKP 4 kali 3. Itu saja. Nanti setelah misalnya dikirim via online, kira-kira lama proses pembuatannya berapa lama tuh? Oke, kalau lama sesuai SOP kita untuk pengajuan perpanjangan dan itu bermacam-macam. Kurang lebih 9 hari kerja. Jadi 9 hari kerja semua jenis sertifikasi personil K3 itu perpanjangannya dengan proses 9 hari kerja. Oh, berarti nanti setelah misalnya ada yang ingin mengajukan permohonan, nanti dikirimkan via email, dimulai dari itu atau tunggu balasannya dulu? Setelah ada balasan dengan catatan dokumen sudah lengkap dan sesuai. Oke. Berarti kalau sudah dinyatakan lengkap baru terhitung tuh ya, argonya mulai jalan ya. Jadi kalau belum lengkap berarti nggak bisa. Kalau belum lengkap jangan pending nanti dulu. Ya pending dulu lah, jangan ditanya-tanya 9 hari, ya kan belum lengkap, sudah ada catatan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang nggak perpanjang itu apa? Ada sanksinya nggak kalau misalnya udah expire? Expire sanksinya ya dia tidak bisa melakukan perpanjangan, otomatis harus melakukan sertifikasi ulang. Oh gitu. Ya, jadi 1 bulan sebelum expire maksimal dia harus melakukan pengajuan perpanjangan. Jadi supaya nggak mepet ya. Nah, kira-kira untuk sertifikasi K3 ini apakah hanya di Kemenaker aja atau bisa dilakukan di dinas provinsi? Ya, itu perpanjangan tangan Kemenaker juga. Boleh nanti ke dinas provinsi. Provinsi ya sekarang, soalnya di Undang-Undang 23 kan kabupaten kota tidak ada lagi pengawasan ketenagakerjaan. Jadi harus di provinsi, Disnaker tingkat provinsi. Oke, berarti nanti dari Disnaker provinsi itu akan meneruskan? Ya, tapi kan sekarang sudah ada skema online, baiknya langsung saja juga tidak masalah. Biar nggak tunggu-tunggu ya. Dulu kan karena belum ada skema online di masa dulu itu, jadi ada yang lewat provinsi nanti disampaikan secara berjenjang ke kita. Ya, sekarang langsung saja. Udah zaman 4.0 gini ngapain lagi? Ya. Atau mungkin di era 4.0 ini apakah nanti bentuk kedepannya akan selalu fisik atau tiba-tiba bisa jadi barcode dan sebagainya? Kalau SIM kan sudah ada yang langsung online dan fisiknya, tapi fisiknya tetap dikirim ya. Mungkin perkembangannya nanti kita ke arah sana juga, nanti pengajuan dan fisiknya dikirimkan langsung ke rumahnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin agak OOT dikit nih dari sertifikasi K3 nih. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang pengen tahu berita-berita tentang K3, informasi-informasi seputar K3 itu rekan-rekan yang lain nih supaya bisa tahu di mana sih tempatnya? Oke, ya tadi ada namanya portal temank3.id. Situ update informasi terbaru, di launching juga di sana, termasuk website kemenaker.go.id juga memuat info-info terbaru, tapi nggak spesial K3 ya, nggak berfokus di informasi K3 itu secara umum. Tapi kalau yang fokus di informasi terkait K3 di temank3.id. Oke, berarti bisa dua itu ya kalau dari situs resmi Kemenaker atau dari teman K3. Ya, termasuk regulasi-regulasi di bidang K3. Di situ ada himpunannya di temank3.id, silahkan boleh dibuka, dilihat-lihat nanti. Jadi nggak jadi bias lagi mau cari regulasi K3 apa saja yang berlaku ya di situ aja. Oh, berarti bisa banyak juga ya isi teman K3 ya? Ya, lumayan lah. Jadi dari informasi K3, peraturan-peraturan dan juga apa tadi? Oh, kalau kita ingin ngecek apakah nama kita terdaftar atau tidak dan juga PJK3-nya. Betul. Oke, lengkap ya? Lumayan lah. Nah, lumayan lengkap. Lalu apa sih peran pemerintah khususnya Kemenaker ini di dalam K3? Oke, kita bicara peran. Sesuai dengan fungsinya, dengan SOTK yang baru ini, pertama, Kemenaker ini menyusun norma, standar, pedoman,
dan kriteria. Di bidang K3 berdasarkan hasil analisis, rekomendasi, pelaporan, dan literasi dari para stakeholders. Siapa sih contohnya? Kayak akademisi, praktisi, terus pelaku usaha, dan pastinya objek dari ketenagakerjaan ya pekerjanya sendiri juga. Dia memberikan rekomendasi bisa melalui asosiasinya atau serikat pekerjanya. Kedua, Kemenaker juga melakukan sosialisasi K3 dan membantu stakeholders untuk yang membutuhkan penasihatan teknis di bidang K3. Sosialisasinya juga bisa melalui upgrading, peningkatan capacity building atau kemampuannya. Jadi personil-personil K3 yang ada saat ini bisa lebih ditingkatkan lagi kemampuannya. Dan terakhir otomatis ya yang bertanggung jawab atas personil K3 di seluruh Indonesia, karena Kemenaker lah yang berwenang untuk menerbitkan lisensi K3 dan surat keputusan penunjukan untuk ahli, dokter pemeriksa, dan paramedis. Gitu ya. Oke, tadi ya ada SKP, ya kan, surat keputusan penunjukan, lalu lisensi dan sertifikat ya. Sertifikat. Satu lagi sertifikat. Oke, berarti nanti kalau ikut kelas pembinaan K3 dapat 3 itu ya? Dapat 2. Kalau punya lisensi berarti nggak punya SKP, karena lisensi khusus tadi operator, teknisi, juru-juru, dan petugas. Tapi kalau SKP khusus untuk ahli, dokter, dan paramedis. Oke. Sip, udah rekan-rekan udah dapat banyak info ya hari ini tentang sertifikasi K3. Nah, semoga informasi tentang sertifikasi K3 ini menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan terkait dengan sertifikasi K3 dan juga pastinya supaya meminimalkan terbitnya sertifikat atau lisensi K3 yang palsu di luar sana. Nah, terima kasih Pak Hugo sebagai narasumber hari ini. Makasih udah diundang, dikasih minum, diajak ngobrol. Ya, terima kasih, informasinya sangat berharga banget loh. Apalagi ini untuk teman-teman di luar sana pastinya akan terinfo banget. Moga-moga bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan, untuk masyarakat, untuk pekerja, untuk pengusaha, dan semua orang yang concern sama K3. Ya, semoga budaya K3 di Indonesia juga semakin meningkat ya. Ya, pastinya. Ya. Oke, untuk rekan-rekan apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab di dalam podcast hari ini, boleh banget nanti ditanyakan ke medsos Kemenaker dan juga atau boleh juga via email ya yang tadi sudah disebutkan. Di mana alamat emailnya? Layanan K3 .kemenaker layanan K3@kemenaker.go.id. Layanan K3@kemenaker.go.id ya. Nah, di situ nanti akan ada yang insya Allah pasti akan ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan ya apabila masih ada yang belum terjawab. Oke, terima kasih. Semoga rekan-rekan selalu sehat dan juga sukses terus dan juga jangan lupa protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Oke, sebelum kita tutup, mari kita salam K3 dulu ya. Salam K3. Salam kompeten. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.